Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati untuk menerima lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 29 Oktober 2020. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, kepadamu-lah mada syukur kami naikkan, oleh karena Engkau sungguh layak menerimanya. Terima kasih malam ini kami boleh diperjumpakan kembali secara virtual melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya, agar sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam langkah hidup kami. Berfirman-lah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, Kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, dan untuk diduduki. Amin. Ditole-tole. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang ditole-tole tentu punya maksud tertentu. Ditole-tole adalah bahasa Toraja, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti diulang-ulang. Nah, sesuatu yang ditole-tole, sesuatu yang diulang-ulang diucapkan karena hal itu dianggap penting dan menjadi penekanan. Dalam kisah Yosua yang dipilih Tuhan menggantikan Musa dalam pembacaan kita saat ini, berulang-ulang Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel, Musa meninggal. Tentu bangsa Israel sangat kehilangan, termasuk Yosua yang selama ini menjadi abdi Musa. Nah, karena itu Tuhan segera memilih Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan menyatakan janji penyertaannya kepada Yosua. Tuhan sudah melihat betapa sulitnya memimpin bangsa Israel. Akankah mereka mendengarkan Yosua? Tuhan sangat mengerti kondisi itu. Karena itu, secara berulang-ulang, natole-tole taru, Tuhan menguatkan Yosua dengan ungkapan, dengan perkataan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mau Yosua sadar bahwa dialah yang telah memilihnya. Maka karena Tuhan yang memilihnya, Tuhan sendiri yang akan menyertai Yosua. Hanya saja yang perlu diingat oleh Yosua ialah bahwa ia harus bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ataupun menyimpang ke kiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan mau Yosua juga tidak lupa memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat siang dan malam. Tuhan pun ingin agar supaya Yosua jangan kecut dan tawar hati. Dia terus-menerus menguatkan Yosua dengan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami hal yang serupa. Kehilangan pemimpin, kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mulai takut untuk menghadapi kenyataan. Melalui bacaan kita malam ini, kita diingatkan tentang janji penyertaan Tuhan. Jika Tuhan mengizinkanmu mengalami persoalan pergumulan yang sedang engkau hadapi, percayalah, Tuhan juga yang akan senantiasa menjaga
dan memimpinmu. Amin. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku. Rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang sembuh sungguh jadi teduh. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersehati, kita bersyafaat. Dengan penuh ungkapan syukur malam ini, kembali kami datang merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau sudah menyertai kami di dalam bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing boleh beribadah kepadamu secara virtual melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, bahkan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, supaya apa yang kami baca dan renungkan pada malam ini sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami menghadapi berbagai persoalan, tantangan, dan pergumulan. Bahwa janji Tuhan selalu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa untuk segenap warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan siapapun juga yang boleh beribadah bersama dengan kami melalui program ini malam ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka dalam menghadapi setiap proses kehidupan yang sedang mereka hadapi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan ada beserta mereka. Mari berkati dalam keluarga-keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terus berjuang untuk pekerjaan mereka, untuk karir yang lebih baik, baik sebagai ASN, bagi karyawan swasta, BUMN, dan lain sebagainya ya Tuhan. Bukalah jalan bagi mereka untuk karir yang lebih baik. Melalui pekerjaan mereka, bukalah tingkap langit berkat-Mu atas mereka. Kami berdoa ya Allah, bagi mereka yang terus berjuang mencari pekerjaan, entah sebagai kepala keluarga, ataupun juga saudara-saudara kami yang lain yang mencari pekerjaan. Mari ya Tuhan, Engkau kiranya membuka jalan bagi mereka. Begitu juga yang merindukan pendamping hidup Tuhan. Kami berdoa dan memohon kepadamu,
Tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka pada waktu Tuhan. Terima kasih untuk belas kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang berjuang dalam studi, baik dalam jaringan pun luar jaringan, dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi, di kota ini, di kota-kota lain, bahkan di negara lain. Kami memohon Tuhan, peliharakan mereka, jaga lindungi mereka, berkati mereka, beri kesehatan dan kekuatan. Kiranya mereka boleh belajar dengan baik, cita-cita mereka boleh tergapai hanya karena belas kasih dan anugerah-Mu. Berkati orang tua dalam pendampingan mereka, berkati dalam peran mereka sebagai ayah pun ibu, peliharakanlah mereka. Kami berdoa untuk para orang tua kami di usia senja mereka. Mungkin ada di antara mereka yang terbatas fisik, ya Bapa, mari Engkau jamah pulihkan mereka. Termasuk saudara-saudara kami yang terus bergumul karena sakit penyakit, oh Tuhan. Kami memohon kepadamu, kasihani mereka Tuhan. Hadirlah Engkau menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit. Baik di kota ini pun di kota-kota lain, oh Bapa, kami berdoa dan memohon, kasihanilah mereka. Jamahlah mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, melalui tindakan para medis dalam nama Tuhan Yesus mereka dipulihkan. Kami percaya bilur-bilur-Mu telah memulihkan kami. Kami yakin juga berlaku dalam hidup mereka. Lebih dari itu kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Bapa, beberapa saudara kami hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Octavianus Paelongan, Ibu Damaris Lili Limbong, Olivia Stefani Bella, Ishak Julius Bongga, Ibu Endang Purwanti, Yohana Palik. Berkati mereka semua Tuhan. Kiranya mereka terpeliharakan di dalam belas kasih-Mu dan mampukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Beberapa keluarga pun juga hari ini merayakan perjumpaan kasih mereka, oh Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga ini. Mari berkati keluarga Bapak Immanuel Ersilambi dan Ibu Kartika Sarira, Bapak Silas Mangayuk dan Ibu Lince Palallo. Kiranya mereka terus terpeliharakan di dalam kasih-Mu, dan kiranya Engkau Tuhan terus menjadi nakoda bagi bahtera rumah tangga mereka. Sempurnakan syukur dan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia mereka hari ini dan merayakan perjumpaan kasih mereka. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan berkati mereka dalam hikmat Tuhan. Beri kesehatan dan kekuatan. Mampukan mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memimpin negeri dan bangsa ini. Biarlah ya Bapa, damai sejahtera-Mu tetap menjadi bagian kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami berdoa untuk kota kami tercinta ini, kota Balikpapan. Mari berkati wali kota kami bersama dengan wakilnya. Memberkati para pengambil kebijakan sehingga kota ini tetap aman, sejahtera, dan pandemi COVID kiranya juga boleh cepat berlalu. Biarlah semua kami boleh kembali hidup dalam tatanan new normal, mengikuti setiap protap yang telah ditentukan. Kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan majelis gereja-Mu di jemaat ini, pengurus organisasi intragerejawi. Kiranya mereka terus diberkati di dalam berkarya dan melayani Engkau. Engkau tahu Tuhan bahwa banyak hal yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini, termasuk untuk operasi pelayanan di jemaat ini. Kami memohon percukupkanlah segala kebutuhan itu dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, malam ini kami mau beristirahat. Peliharakanlah kami, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan.
Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, denganku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.